Sebentar lagi, Berlian pasti akan terkena efek dari gas beracun itu. Dia pasti akan koma seperti Mama. Atau kemungkinan yang terburuk, nyawa Berlian gak akan tertolong. Kalau Berlian sempat mati, artinya aku telah membunuh perempuan yang sangat kucintai dengan kedua tanganku sendiri. Apakah aku benar-benar sanggup melakukannya? Iya. Memang ini yang aku inginkan. Aku harus bisa membalas dendamku pada Pak Yunus. Dia harus melihat juga orang yang dia cintai tersiksa seumur hidup. Tadi bukannya pergi sama suster? Wah kak, di ruang dokter juga nggak ada. Jangan-jangan dia dibawa polisi sama penjahat yang pakai masker tadi. Penjahat pakai masker? Iya. Tadi waktu saya antar Berlian, saya didatangin perawat laki-laki pakai masker. Lalu saya dipukul. Dan saya cari Mbak Berlian nggak ada di mana-mana. Oh, ya udah kalau gitu kita harus cari Berlian. Berlian! Ada masalah apa? Gini Pak, teman saya kemungkinan diculik sama seseorang yang dia pakai masker terus pakai baju perawat. Tolong Pak, bantu saya cari teman saya. Syukur-syukur kalau penjahatnya bisa ketahuan. Baik. Ayo, Berlian! Berdasarkan perhitunganku, seharusnya berapa detik lagi gas beracun itu sudah sepenuhnya masuk ke pernapasan Berlian. Sekarang tinggal menunggu waktu saja sampai semua dendamku terbalas. Jangan salahkan aku, Berlian. Salahkan papa kamu yang udah membuatku nekat menyakiti kamu. Apa kamu harus tahu gimana sakitnya perasaan aku melihat mamaku sekarang. Berlian sudah stabil. Andai saja dia telah dibeli penawar racun, dia pasti terkena efek gas beracun tersebut. Kita harus berterima kasih kepada siapapun orang yang sudah menolongnya. Mudah-mudahan sebentar lagi dia sadar. Permisi. Lihat. Lihat. Apa? Apa ya? Lu ngomong apa? Lihat, lu ngomong apaan sih? Baru sadar mukanya lu lagi mau ngapain sebenarnya? Lihat, gak usah banyak gerak. Lu nggak inget? Tadi lu udah hampir mati diracun orang. Lu ngapain di sini? Iya, gue ingat. Tadi saya ada perawat laki-laki. Terus tiba-tiba, ya beneran gue tuh mau keracunan gitu. Gue udah nggak bisa nafas. Tadi tuh ada perawat laki-laki, Jack. Iya. Emang sepertinya perawat laki-laki itu mau ngapa-ngapain lu. Cuma lu ingat nggak siapa yang nolongin lu? Syukurlah kamu baik-baik saja, Berlian.
Syukurlah aku nggak sampai membunuh kamu tadi. Kenapa sulit sekali membalas dendam ini? Kenapa sulit sekali membenci kamu, Berlian? Padahal kamu dan keluarga kamu telah sangat menyakiti aku dan Mama. Tapi kenapa aku masih lemah seperti dulu? Gimana pun juga, aku sudah berjanji sama Mama dan diriku sendiri. Aku harus membalas dendam. Aku harus membalas dendam sama Mama pada kalian semua. Aku harus. Lian, lu kenapa, Lian? Laki-laki itu. Laki-laki apa? Itu tuh, Jack, itu orang itu. Lian, tunggu dulu. Jangan nyusahin amat. Gawat. Berlian kayaknya sempat lihat aku. Mana itu orang? Kok perasaan gue kenal banget sama dia. Kayaknya nggak asing di otak gue. Sebenarnya siapa ya laki-laki itu? Lu tuh udah sakit masih aja nekat mau keluar dari sini. Ayo, balik. Yunus, Fahira. Hah? Kamu tahu nggak? Mama tuh dari mana aja sih? Kita tuh nyari Mama kemana-mana. Kamu tahu nggak? Mama ketemu siapa di rumah lama kita? Siapa, Ma? Ketemu siapa? Mama ketemu Ratna. Ratna? Iya. Ratna yang dulu itu? Iya. Ngapain dia ke situ? Mama juga bingung. Tapi Mama dengar dia tanya-tanya kita tuh sekarang tinggal di mana gitu loh. Mau apa dia nyariin kita ya? Ratna itu siapa ya? Saudara kamu, Mas? Atau gimana? Yunus, sebaiknya kamu kasih tahu Fahira. Dia kan istri kamu sekarang. Jadi dia boleh tahu juga dong. Ratna itu adalah seseorang yang dikenalin Mama kepada aku dan juga Herlina sekitar 20 tahun yang lalu saat Bening dan Binah belum lahir. Ratna. Halo, saya Yunus. Ratna. Nah, Ratna ini bersedia menjadi ibu pengganti buat janin kalian berdua. Bagaimana? Salah kalian juga sih. Selalu berusaha tapi tidak pernah berhasil untuk punya anak. Karena itu Mama cari jalan lain. Mama minta tolong Ratna. Bagaimana? Ya, kami berdua setuju aja, Ma. Tapi asal semuanya jelas di depan. Ya, kami berdua juga udah sepakat kok, Ma. Kamu dengar sendiri kan? Mereka setuju kamu menjadi ibu pengganti untuk janin mereka. Iya, Bu. Tapi untuk semua itu ada perjanjiannya yang harus kamu pahami dan nanti kamu tanda tangani ya. Saya mengerti, Bu. Dan saya sama sekali tidak keberatan. Saya sanggup untuk menandatangani perjanjian tersebut. Bagus. Nanti sekretaris saya yang akan menyerahkan semua surat-surat yang harus kamu tanda tangani. Ya. Baik, Bu. Maaf, Bu Rosa. Bukan kemarin. Kalau kamu, saya terancam tidak akan punya keturunan. Menyesal sekali saya punya menantu mandul seperti kamu. Jadi seperti itu, Fahira. Sebetulnya di antara keluarga kita dengan Ratna itu gak ada apa-apa. Karena semuanya itu udah diatur dalam perjanjian. Tapi kenapa ya? Setelah sekian lama dia baru cari-cari kita. Apa jangan-jangan dia bohong? Dia berhasil, tapi dia ngaku tidak berhasil. Berarti Mas Yunus sama Herlina punya anak. Berarti
itu Berlian punya saudara seayah kan, saudara kamu? Bisa jadi ya. Habis ada apa? Tiba-tiba kok dia nyari kita lagi. Oh udahlah, Ma, ya lebih baik kita nggak usah jauh. Toh kita belum tahu apa tujuannya dia mencari kita. Lagian lebih baik kita supaya kita dia cepat-cepat kembali, supaya dia bisa mengingat masa lalunya dia. Ya, soal Ratna nggak usah dipikirin. Iya bos, Lira. Mas, Lira. Untung kita ketemu di sini. Kalian pasti datang mau jemput Jack kan? Iya, Berlian juga pulang kan hari ini, Mas? Iya, kira-kira ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu. Kemarin Berlian habis kolaps. Dan kata dokter ada baiknya apabila kita merahasiakan semuanya yang berhubungan soal kehamilan maupun pernikahannya kepada Jack. Semua itu bisa membahayakan Berlian. Aku pikir ada baiknya kita sepakat dulu sebelum kita bawa mereka keluar dari rumah sakit ini. Iya Yunus, tenang saja. Kami berdua tidak akan melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membahayakan kondisi Berlian dan Tegar. Paling tidak sampai nanti kita melihat kondisi mereka lebih stabil untuk bisa mengetahui semua kejadian ini. Iya, Mas. Dan saya dengan Mas Lubis juga sepakat untuk membawa Tegar ke rumah kita. Dan mungkin sebaiknya Berlian juga dibawa ke rumah kalian. Gimana, Mas? Aku setuju, Kirana. Biar mereka nggak sama-sama bingung, ya kan? Ya udah kalau memang kita semua udah sepakat, lebih baik sekarang kita jemput mereka. Ya, baik. Tegar, kamu udah siap kan? Sekarang kita pulang ya. Alhamdulillah, Ma. Akhirnya keluar juga dari kamar yang ada Ratu Medusanya ini, Ma. Apa lo bilang tadi? Lo bilang gua Ratu Medusa. Lo tuh ngaca. Keren juga kagak. Sampai Ratu Medusa malah marah-marah. Harusnya lu seneng, lu ngaca. Ada yang bilang kayak gitu. Berlian. Berlian kamu. Ma, lihat sendiri kan, Ma? Ada mama sama papa aja dia udah berani tuh, Ma. Apalagi nggak ada. Ma, kepala aku bisa koplok-koplok mungkin gara-gara dia tuh, Mam. Anak mami, ngadu mulu lo mama lo. Anak manja banget sih laki. Berlian, udah, ayo minta maaf sama Jack. Kamu udah kelewatan sama dia. Kamu minta maaf sama dia sekarang. Gak mau, ngapain sih minta maaf sama dia? Lian, Minta maaf. Oh, mau nanya dulu. Dulu Lian anaknya nurut apa enggak? nurut banget. Ayo minta maaf. Nurut dong. Sini. Minta maaf sih. Minta maaf. Tegar banget gue suruh minta maaf sama lo. Minta maaf. Ayo, sini. Nah, gitu dong. Gitu. Maafin gue ya. Gitu dong. Ma, bandel tuh, Ma. Mbak, dia nggak ngapa-ngapain beneran. Dia aja tuh. Gimana sih? Manja. Aduh. Ratna? Kamu Ratna kan? Iya. Ratna kita udah lama nggak pernah ketemu. Maaf. Saya lagi buru-buru, saya harus pergi. Tunggu. Ratna, barusan saya lihat ini ada foto anak gadis. Siapa ya dia? Buat apa kamu menanyakan itu? Ini anak kandung aku. Gak ada hubungannya sama kamu. Ratna. Aneh. Semua udah siap. Dengan makanan ini, aku akan bikin Berlian dan Jack bisa kembali dekat. Berlian? Lian? Ya, Ma? Nak, Mama mau minta tolong sama kamu. Ini, Mama mau nganterin makanan kesukaannya teman Mama, Ibu Kirana. Kamu tolong anterin ke rumahnya, ya? Ini ada alamatnya. Tolong ya. Iya, Ma.
Ya udah kalau gitu, Ian pergi dulu ya, Ma ya. Hati-hati ya. Dadah, Mama. Dah. Sekarang aku tinggal telepon Kirana. Oke. Jadi kamu sengaja nyuruh Berlian datang ke sini supaya kalian deket lagi? Aduh, aku suka banget sama ide kamu. Aku tunggu Berlian datang ke sini. Pokoknya urusan di sini kamu serahin aja ke aku, ya? Oke, makasih ya, Kirana. Ada apa, Ma? Tadi kamu ngobrol sama Fahira, kok Papa denger ada kata-kata kamu mau ngedeketin Tegar sama Berlian lagi? Iya. Fahira tadi bilang kalau Berlian dan Tegar sering ketemu, mereka mungkin bisa saling jatuh cinta lagi. Kalau itu Papa setuju tuh. Papa setuju banget. Tegar, kebetulan kamu datang ke sini. Mama minta tolong Berlian tuh mau datang ke sini. Terus dia kan lupa alamat sini. Jadi tolong ya, kamu jemput Berlian di ujung jalan. Mau ya, Nak ya? Berlian cewek galak itu. Enggak. Jack nggak mau. Ngapain? Aduh, Tegar, kasihan dong. Kalau Berlian sampai nyasar gimana? Ya biarin aja, biarin dia nyasar. Kok anak laki Papa seperti itu sih nggak boleh dong, Tegar? Hah? Bagaimanapun Berlian itu kan anak teman Papa. Ya nanti Papa nggak enak tuh sama orang tuanya kalau dia sampai nyasar, ya kan? Ayo, kamu mau ya? Kamu mau ya jemput dia, Nak? Kalau nanti sampai nyasar, hubungan Papa sama teman Papa nanti jadi rusak gimana? Ayo dong. Iya deh. Bukan karena Mama dan Papa sih, males banget deketin cewek kayak gitu. Jadi bakal jadi hari terburuk aku nih, Ma. Pak. Gue nggak boleh nyerah. Meskipun Jack sekarang udah pulang ke rumahnya, itu nggak akan ngalangin niat gue untuk ngedeketin dia. Gue akan suruh dia ketemu gue di luar rumahnya. Kali ini gue harus berhasil dapetin Jack dan nyingkirin Berlian untuk selama-lamanya dari pikiran Jack. Lo mau kemana? Pakai borontak segala? Mau ke rumah temannya mama gue. Apa lo? Maksudnya mau ke rumahnya Jack? Jack? Iya. Ini kan ke arah rumahnya Jack. Lo gak lupa kan? Aduh, gue heran ya sama lo, Berlian. Udah dimacem-macemin sama Jack, dimainin, masih tetap aja ngejar-ngejar dia. Ya sebenarnya sih dulu tuh Jack emang udah pacaran lama sama gue. Tapi dia pacarin lo juga karena dia tahu lo suka sama dia. Tunggu. Gue suka sama Jack? Iya. Lo tuh suka banget sama Jack. Jack itu manfaatin kamu karena dia tahu kamu suka banget sama dia. Makanya kita berdua sama-sama disakitin. Enggak. Gue rasa Jack itu bukan orang kayak gitu deh. Lu jangan jelek-jelekin dia di depan gue deh. Maksud lo apaan sih maksudnya? Sial, kenapa dia nggak percaya omongan gue dan malah belain si Jack? Oh ya, gimana? Kandungan kamu baik-baik aja nggak? Anak kamu nggak kenapa-napa kan? Kandungan? Emang gue hamil? Lo bisa nggak inget gini sih, Berlian? Kan lo tuh emang hamil. Perawatan kiranya sudah saya siapkan. Lian! Kalau gue hamil, kenapa gue nggak bisa ngerasain ada anak gue dalam perut gue? Kenapa gue?
Lian, kamu kenapa? Lian, kamu kenapa, Lian? Cek, aku ngerasa sepertinya ada sesuatu yang berharga yang hilang dari diri aku. Tapi aku nggak bisa ingat apa-apa. Apa yang hilang? Lian, tenang dulu, Lian. Tenang dulu. Tapi ada yang hilang. Lian, lihat aku. Kamu tarik nafas. Lian, udah, tenang aja. Itu mungkin semua cuma pikiran kamu aja. Nggak ada yang harus kamu takuti. Kamu serahkan semuanya pada yang di atas ya. Dan kamu juga harus ingat, banyak orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu. Aduh, gue heran ya sama lo, Berlian. Udah dimacem-macemin sama Jack, dimainin, masih tetap aja ngejar-ngejar dia. Ya sebenarnya sih dulu tuh Jack emang udah pacaran lama sama gue. Hah? Apa-apaan sih lo? Megang-megang gue lagi. Dasar playboy cap katak lo. Mak betul. Tuh kan selalu dia, lu tuh kalau ketemu sama gue selalu dia curi-curi kesempatan buat megang-megang gue. Lu ngatain gue apa? Playboy cak kampak. Gue nih mau nolongin lu. Ya malah diomelin. Maunya apa sih cewek? Ya lu tuh pakai megang-megang gue segala. Tolongin, gak usah megang-megang. Apa? Jelekin gue terus. Apa? Emang bener kalau playboy? Aduh. Jelekin gue terus, ha? Biar kapok. Gantian. Ada. Bayangin si cowok tengil itu ya. Aduh, ada apa nih sama otak gue nih? Enggak. Gue gak boleh ngebayangin tuh orang. Aduh, bisa gila nih gue nih. Sebenarnya hubungan gue sama dia tuh kayak gimana ya? Kenapa gue ngerasa kalau setiap gue deket sama dia, gue tuh ngerasa tenang dan gue tuh ngerasa dia tuh bisa ngelindungin gue. Tapi apa iya benar hubungan gue sama dia itu seperti yang cewek itu cerita nama gue? Gak bisa gini terus nih. Gue mesti tahu kebenarannya. Gue harus cari tahu. Jadi Bapak ini dari restoran Kedaun yang sedang mencari orang untuk membantu mengelola restoran Bapak? Ya. Dan saya juga sudah mendengar kalau Bapak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola hotel dan restoran. Karena itu, saya ingin kita kerjasama. Saya akan menyerahkan segala urusan restoran Kedaung untuk Bapak kelola. Bapak serius? Saya itu bukan orang yang mudah percaya sama orang lain. Tapi saya lihat Bapak cukup mempunyai banyak pengalaman dan cukup tangguh dalam mengelola restoran. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk memilih Bapak mengelola restoran saya. Kalau begitu, saya terima, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih. Percaya cintaku berharga. Gue harus ke rumahnya Jack. Gue pengen tahu tentang masa lalu gue sama dia. Lihat, apa kabar? Ibu siapa ya? Malah nanya. Ya ampun Lian, masa kamu lupa sih sama aku? Lian, aku ini Mira. Aku ini temen kamu dan aku salah satu fans dari masakan kamu. Kamu tahu nggak sih, masakan kamu tuh enak banget. Dan sampai sekarang aku nggak pernah bisa lupa loh. Masakan? Iya, masakan. Terus kamu gimana, Lian, sekarang? Kamu udah gak berhubungan lagi kan sama Jack? Ya, aku harap sih enggak lagi.
maksudnya gini nih, aku sebagai teman kamu ya, aku tuh kurang suka aja ngelihat kamu tuh selalu disakitin sama Jack. Ya gini, jadi dulu itu kamu pernah kerja di restoran dan aku mau kamu tuh bergabung di restoran aku. Lalu aku tuh minta tolong sama Jack supaya Jack ngomong sama kamu supaya kamu mau pindah ke restoran aku. Tapi aku tuh bener-bener nggak nyangka kalau Jack tuh jahat banget, Lian. Dia tuh pura-pura mencintai kamu hanya cuma supaya dia dapat membaca masakan dari kamu. Hah, Jack tuh emang bener-bener deh. Beding. Ayah udah buka satu restoran. Tempatnya strategis. Dan ayah sudah nyusun rencana kalau Papa Yunus yang akan mengelola restoran itu. Ya bener ya. Ayah udah suruh orang kepercayaan ayah untuk menemui Papa Yunus. Dan Papa Yunus menerima itu. Makasih ayah udah mau bantu Bening, makasih. Apapun untuk kebahagiaan anak ayah akan lakukan. Kenapa restoran ini belum diberesin? Kamu mau main sama saya? Apa tapi-tapinya? Hah? Kamu tahu utang kamu sama saya. Kenapa kamu harus bayar? Sebutkan aja. Berapa hutang yang dimiliki oleh restoran? Biar saya akan melunasinya. Maksud Pak Yunus apa? Saya sekarang mengelola restoran Kedaun. Dan rencananya kita akan kerjasama dengan restoran ini. Sebagai partner, apapun hutang yang dimiliki oleh restoran ini menjadi hutang saya juga. Dan saya berniat untuk membayar hutang itu. Jadi sekarang Pak Yunus ingin menunjukkan kepada saya kalau Pak Yunus sekarang udah hebat, udah kaya. Mau menunjukkan itu semua pada saya. Pak Yunus, utang Bapak ini sama saya adalah sebesar restoran ini. Dan saya tidak akan pergi sampai saya tahu restoran ini adalah milik saya. Adam, jangan lakukan ini. Jangan membuat orang lain ikut sengsara. Kalau misalnya kamu benci sama saya, jangan sampai orang lain yang menjadi korban. Kamu harus tahu satu hal, Adam. Kebencian dendam yang kamu tanamkan di dalam hati kamu ini bukan akan membuat kamu semakin sukses, tapi akan menjadi kejatuhan kamu sendiri. Saya nggak mau lihat kamu jatuh, Adam. Pak Yunus, apa Pak Yunus sudah lupa? Saya begini gara-gara Pak Yunus. Kalau Pak Yunus memilih untuk membantu mama saya, mungkin mama saya tidak akan ada di rumah sakit, koma sampai detik ini. Jadi Pak Yunus jangan melihat saya dan menilai saya seperti saya melakukan sesuatu yang keji. Karena seharusnya Pak Yunus yang menilai dan introspeksi diri Pak Yunus sendiri. Dan kamu Salah saya menerima tawaran. karena sekarang kita punya musuh yang sama. Semoga semuanya hari ini bisa selesai ya. Restorannya besok udah buka. Kayaknya persiapannya juga udah lumayan matang kok. Pokoknya Mama doakan semoga restoran kamu sukses. Tuh kan, pada curang kan, nggak bilang-bilang kalau pada kesini berlian sendirian di rumah, teriak-teriak nggak ada orang, ternyata di sini semua. Berlian boleh bantu-bantu nggak, Ma? Oma. Boleh ya, bantu-bantu aja, nggak apa-apa. Itu dapur bukan? Iya, itu dapurnya di sebelah sana. Hah, boleh ke dapur dulu ya? Iya, iya.
wangi banget ya. Berlian masak apa tuh? Masak. Berlian masak? Ngapain ini? Restorannya kan buka baru besok. Kita lihat aja. Yuk. Jangan, biarin aja. Kenapa? Orang restorannya aja belum buka, ini udah masak. Biarin aja, Ma. Yunus pengen tahu. Siapa tahu dengan dia masak seperti ini, ingatannya pelan-pelan bisa kembali. Lebih baik jangan diganggu. Lian, aku ini kan suami kamu. Dan aku udah terikat sumpah untuk hidup mati sama kamu. Jadi apa yang kamu rasakan, itu juga yang aku rasakan. Dan apa yang kamu alami, itu juga yang aku alami. Aku janji, Jack. Aku akan selamanya bersama kamu. Aku akan selalu ada di samping kamu. Kamu janji? Aku janji. Karena aku gak bisa hidup tanpa cinta kamu. Kenapa aku mimpi kejadian itu? Tapi kira-kira siapa cewek yang di mimpi gua tadi ya? Aku merasa gua cinta banget sama dia. Sampai di mimpi pun begitu terasa deg-degannya. Aneh. Tegar, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok teriaknya keras sekali sih? Hah? Kamu mimpi buruk ya? Dia mimpi tentang kejadian kecelakaan itu. Dan di mimpi Jack bersama seorang gadis. Apa betul itu, Pak? Tegar, coba kamu jelaskan ke Mama. Gadisnya seperti apa? Jack gak bisa lihat dengan pasti, Pak. Tapi yang jelas perasaan Jack begitu dalam sama gadis itu. Kiranya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu. Kemarin Berlian habis kolaps. Dan kata dokter ada baiknya apabila kita merahasiakan semuanya yang berhubungan soal kehamilan maupun pernikahannya kepada Jack. Semua itu bisa membahayakan Berlian. Aku pikir ada baiknya kita sepakat dulu sebelum kita bawa mereka keluar dari rumah sakit ini. Sudah nak, sudah ya. Kamu nggak usah mikirin, ya. Itu cuma mimpi. Sudah, lupakan saja. Tegar, restorannya Pak Yunus, papanya Berlian, akan buka. Dan kemungkinan Berlian akan kerja di situ. Kamu ke sana ya? Berlian kerja di sana, Ma. Iya udah, Jack masih ke sana. Ini kok tiba-tiba anak papa semangat sekali. Ketahuan ya. Jangan-jangan kamu punya perasaannya sama Berlian ya? Iya, aku. Muncul-muncul langsung nyosor aja. Iya ya. Kok gue kelepasan semangat sih?
Padahal apa enaknya ketemu sama perempuan galak kayak gitu? Oh, enggak kok. Siapa yang bilang? Jack juga gak punya perasaan apa-apa. Mana mungkin Jack punya perasaan sama cewek galak kayak gitu? Jack cuma pengen tahu aja bisa apa nih di sana. Lihat aja berlian. Gue bakal bikin lo ilfil berat sama gue. Coba sekarang Papa cobain. Pakai sendoknya. Ini aja. Sempurna. Nggak ada kurang apapun juga. Ya, Pak. Jangan bilang main enak aja. Dikritik dong. Coba. Coba, Mama. Apa, Ma? Enak banget. Enak banget. Habis Mama tiba-tiba langsung nyium. Coba, Oma cobain. Apa kamu nggak bohong? Rasanya sempurna. Ini kan kayak masakan yang kamu bikin kemarin kan? Iya Oma, soalnya Brian tuh lagi pengen nyobain resep-resep baru. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Brian tuh keinget sama resep-resep ini. Ya udah jadi Brian masak. Nah kalau ini namanya ayam brokoli spesial ala Brian. Brian, kalau misalnya masakan-masakan kamu tuh inovatif seperti ini, Papa yakin banget. Restoran kita bisa sukses besar. Sekarang udah jam berapa ya? Emangnya kenapa, Ma? Tumben nanyain jam. Tadi Mama dibilang ya, kesel, sebel sama dia, tapi bisa aja kan, begitu kamu udah kenal dia lebih baik, tahu-tahu kamu mulai suka sama dia. Sering terjadi kayak gitu kan? Tuh, ini Papa, Mama, Oma apaan sih? Kok pada pro sama Jack, bukannya anaknya sendiri? Berlian, Oma ini udah tua. Hidup Oma nggak akan lama lagi. Jadi Oma pengen kamu tuh jadi satu lagi sama Jack. Oma mohon, kamu mau kan? Ya, Oma tapi kan... Aduh, susah. Oma kenapa nih? Sakit, susah. Aduh. Jadi kamu harus sama Jack ya. Kamu ketemu sama Jack ya. Aduh, ya udah. Berlian pergi ya. Ya, Berlian temuin Jack ya. Ya, nih, tuh. Nah, dibuka ya. Namanya kalau dibuka ya. Ya, udah Berlian pergi. Oke? Ya, Oma jangan sakit. Oke? Ya. Gimana acting Oma? Berhasil kan? Bagus, Ma. Udah kayak pemain sinetron. Yang benar aja. Masa gue mau dijodohin sama cowok model kayak dia sih? Udah mata keranjang, orangnya blow-on, hidung belang, mulut nyinyir, namanya dia Jack udah jelek. Aduh, si Oma pakai kumat lagi. Jadi terpaksa dia nih. Mau nggak mau kan? Samuel. Tadi gue ngelewatin itu tuh yang lo bilang restoran bokap lo. Bener kan itu kan? Duh, umur lu panjang banget sih, baru gue omongin. Ini ngapain nih lo pakai dandan kayak gini nih? Mau main lenong? Enak aja ganteng-ganteng begini lo bilang main lenong. Sirik aja lo. Hehehe. Kalau gue dandan begini, Berlian pasti ilfil sama gue. Biarin aja. Duh, kalau gue tega ngeliat Oma tadi sakit kayak gitu, gue udah usir nih si Jack. Tapi ntar Oma tambah sakit. Paksa deh gue. Tadi lo belum jawab.
Itu tadi beneran bukan? Restoran bokap lo? Iya, kenapa emangnya? Standar aja. Apa-apaan lo main kritik-kritik restoran bokap gue? Cowok model kayak lu tuh gak pantas ngeritik-kritik restoran bokap gue. Justru gue mau ngelatih mental lo. Kalau nanti ada yang mau ngejatuhin restoran lo gimana? Lo harus terima kritik dari orang kayak gue. Dibilangin juga. Udah, sekarang lo ikut gue aja. Mau kemana lagi? Udah, percaya sama gue. Bajai! Bang! Naik bajai? Mau kemana naik bajai? Nanya mulu, bawel amat. Suka-suka gue, mulut-mulut gue. Tanya tinggal jawab aja, susah banget sih lo. Bang, berhenti bang. Kalau mau ke Jalan Seroja, berapa ya? 15.000 aja. 15.000? Itu gue yang nyetir apa abang nyetir? Bang. Udah lah, mas gitu kali harganya. Udah naik aja yuk. Lihat. Lo tuh harus lihat gue. Kalau lo mau belajar negosiasi, belajar bisnis. Bang. Yang naik kan cuma berdua. 10.000 aja ya. Mau 2 orang kek, 3 orang kek, 4 orang, 5 orang, ya sama aja. Emang naik angkot apa? Dihitung per orang? Ya, mahal amat. Ini kan angkutan publik. Masa mahal bener? Emang bajai saya ini milik dinas sosial apa? Udah naik aja, udah. Ntar 5.000 gue yang nambah. Lu medit banget sih jadi orang di sini. Masuk. Lo gak apa-apa? Kamu ngapain di sini? Terus sama hari ini, kamu ngapain? Lihat. Kamu dulu ya, kamu tenang dulu. Ya, ntar aku jelasin ya. Kayak kamu mau pindah ke restoran aku. Tapi aku tuh bener-bener gak nyangka kalau Jack tuh jahat banget, Lian. Dia tuh pura-pura mencintai kamu hanya cuma supaya dia dapetin resep masakan dari kamu. Jack tuh emang bener-bener deh. Ya Allah, ternyata benar. Binar tuh gak bohong. Jack emang dulu berusaha mencuri resep dari gue. Lo apa? Angka berapa nih? Angka berapa? Apa lu pegang-pegang? Dasar cowok tengil. Gue tahu lo tuh pencuri, tau gak? Harusnya tuh pencuri kayak lo tuh masuk neraka. Lo ngapain sih? Lo cuma manfaatin. Lu ngapain sih? Otak aku geter ya? Lo habis kementok otak aku geter? Bang, berhenti bang. Gue dizolimi nih bang. Aduh. Ngapain? Buka baju. Ya, lo mau ngajakin apain? Berhenti bang. Aku sengaja mengajak kamu kemari untuk makan pagi. Dan kamu lihat, makannya semua lezat sekali. Sekarang, sampai. Burak, teman-teman ngomong deket-deket kayak gitu. Emang harus kayak gitu ya bukain ya? Dari belakang dong. Oke. Jangan marah-marah begitu dong. Sakit tau gak? Dah, jangan marah. Sesuai dengan janji Mas Prima, kalau Mas Prima akan memberikan sebuah kejutan buat kamu. Kemarin Mas Prima kasih kamu mobil, dan sekarang
suka ini? Biasa aja. Tapi kalau kamu paksa ya, saya terima aja. Anggap aja ini hadiah buat saya supaya saya nggak nuntut kamu karena kamu udah milik saya. Gimana? Buat saya supaya saya nggak nuntut kamu karena kamu udah milik saya. Gimana? Kamu terima? Ya, saya terima soalnya kan paksa. Ya, saya terima aja sih nggak nolak. Oke, kalau begitu sebagai ucapan terima kasih, gimana kalau kamu pasti mau kan? Nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, tapi kamu merem dong. Merem pakai malu-malu segala, udah di semua ini. Saya nggak malu-malu, tapi biar romantis, merem dong. Romantis? Mau nggak? Merem. Pindah sini. Merem ya, jangan buka. Merem ya, merem. Jangan buka dulu, merem. Biar romantis banget. Nih, cium tuh ulang kayu. Hei, Herlina, tunggu! Gatot semuanya. Gimana, Mas? Kemudian, gimana saya? Jangan tanya apa-apa soal Jack. Jangan. Maaf ya. Sebentar ya. Nggak apa-apa kok. Ayo kita kerja lagi. Masya Allah, Tegar. Kenapa kamu? Kamu kenapa sih kok mukanya kusut kayak habis kena badai aja? Cerita. Gimana cara sama persahabatan? Pak, udah Pak. Untuk sementara ini jangan sebut nama itu dulu. Gak capek. Apa ya? Mana ya? Sini aja deh. Ya, tapi kelihatan. Mama? Ma, iya. Mama punya emas batangan dari mana? Kok banyak banget? Mama dapat dari Prima. Mama juga kaget ketika kasih mama emas kayak gini. Mama tahu? Apa karena dia lagi getol-getol yang ngerayu mama ya? Tapi dengerin ya, jangan sampai Henry tahu. Nanti pasti Henry maksa mama untuk balikin semua emas ini lagi ke Prima. Ya gak bakalan lah, Mama. Mana mungkin sih aku. Emang aku bodoh apa? Nah, sini, Ma. Mendingan disimpan di kamar Binar aja. Om Henry kan gak bakal berani masuk ke kamar Binar. Benar juga sih. Iya deh, simpan di kamar mama sih. Hati-hati ya. Aman. Pintar juga Bina. Ini, Pak, buku ini. Ini kenapa? Kemarin, kenapa Bapak mengeluarkan uang 300 juta dari uang perusahaan? Maaf Pak, Kenapa gak dikasih tahu kemarin? habisnya Pak Prima bilang beliau sudah izin sama Bapak. Saya juga nggak diizinin buat telepon Bapak dulu, karena beliau sedang buru-buru. Buat apa Bapak ambil uang perusahaan sebanyak ini? Kenapa Bapak bawa keluar uang perusahaan sebanyak 300 juta? Buat apa? Dan kenapa Bapak kenapa masih sama Adam? Adam, masa sama bapaknya sendiri juga perhitungan? 300 juta dah, masa harus konfirmasi segala? Uang nggak seberapa gitu kok. Mana seberapa Bapak? Uang 300 juta itu banyak loh Pak. Lagian Bapak butuh uang itu buat apa? Itu kan uang perusahaan dong. Ya. Jadi uang perusahaan itu ya harus dibikin bisnis dong. Diputar lagi. Seharusnya iya.
Jadi? Karena lu tuh pengusaha, maka lu berpikiran maju ke depan. Jangan stuck begitu aja. Apalagi punya uang nganggur yang sebanyak itu, lebih baik diinvestasikan di saham. Saham itu berkembang, Dam. Jadi Bapak pakai uang itu buat investasi di saham? Saham apaan, Bapak? Emang Bapak tahu saham itu apa? Dan dari mana? Itu jangan bikin Bapak Dari dulu Bapak ngerti saham, Dam. Broker, breaker. Ya itulah. Bapak ngerti saham. Cuman Bapak nggak punya modal. Dan Bapak juga mengerti apa itu namanya teknik fundamental, analisa fundamental dan analisa teknikal. Fundamental itu Bapak mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang saham yang akan dibeli. Dan jangan khawatir, saham yang kita beli pun saham chip blue chip. Tenang, kalau lu percayakan sama Bapak, uang lu aman. Bahkan nanti mungkin beberapa bulan lagi kita akan bisa punya pohon duit. Ya udah terserah Bapak. Tapi kalau sampai nggak berhasil, Bapak ada tanam sampai keluar duit dari mulut Bapak. Lain kali Bapak tolong konfirmasi sama aku. Ya, sebenarnya sih itu duit gue beliin emas batangan buat si Herlina sih. Tapi itu kan juga namanya investasi juga. Bentuk investasi cinta gue buat ngasih Adam ibu baru, ibu tiri yang oke. Artinya, gue kan juga nggak 100% bohong sama dia dengan rugiin dia. Kalau dia dapat cewek cantik, dia senang. Kalau bapaknya dapat cewek cantik, itu baru lebih senang. Udah lengkap, tinggal ganti satu. Bang. Berapa, Neng? 4 lipat. Nah, yang ini nih. Copet! Copet! Kamu hampir saja kecopetan. Lain kali hati-hati ya. Di sini tuh banyak banget copetnya. Iya Bu, makasih ya Ibu tadi udah nolongin saya. Sama-sama. Oh iya, berlian. Ratna, ya sudah, saya pergi dulu. Saya mau cari pekerjaan. Bu, tunggu. Ibu mau cari kerjaan? Kebetulan banget Bu, papa saya baru aja buka restoran. Karena masih baru jadi masih butuh karyawan. Gimana kalau Ibu kerja di restorannya papa saya aja? Kamu serius? Iya Bu, saya serius. Ya hitung-hitung karena Ibu udah nolongin saya. Ini balas budi saya buat Ibu. Gimana Bu? Mau? Saya senang sekali kamu menawari pekerjaan. Terima kasih. Iya Bu, ya udah kalau gitu sekarang kita ke restoran papa saya Bu. Yaudah yuk Mbak. Tunggu sini dulu nih Bu. Bu duduk dulu. Saya panggilin papa dulu. Iya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Iya. Pa. Sini. Ada apa sayang? Ibu itu udah nolongin berlian tadi di jalan. Berlian tuh hampir aja kecopet. Cuma karena ibu ini nolongin dan ternyata ibu ini tuh butuh banget pekerjaan. Papa mau ya terima ibu ini untuk kerja di restoran ini. Jadi karyawan. Papa harus bicara dulu sama dia. Coba kamu panggil aja. Bu, ini papa saya. Pak Yunus? Ibu Ratna? Aku harus pergi. Dia nggak boleh tahu yang sebenarnya. Maaf, saya harus pergi. Permisi. Ibu mau kemana sih? Sini aja Bu. Bu, ibu itu kan udah nolongin saya. Kenapa ibu mau pergi? Ibu tuh bekerja di sini aja. Ini kan restoran papa saya. Kan tadi saya udah bilang, saya udah janji juga sama ibu. Iya. Enggak. Ibu tolong dong Bu. Ibu kan tadi udah nolongin saya. Terima dong Bu. Terima tawaran saya. Ibu jangan nolak ya. Ibu bekerja di sini ya. Saya. Ibu Ratna, sebaiknya ibu dengarkan anak saya. Kalau memang ibu butuh pekerjaan, kenapa nggak menerima tawarannya? Papa saya baik kok.
Tapi Berlian, tolong izinkan Papa untuk bicara dengan Ibu Ratna sebentar ya. Bisa kita bicara di luar? Mari ikut saya. Sebentar ya. Kenapa sih kamu kelihatannya menghindari saya dan keluarga saya? Perasaan di antara kita tuh dulu nggak pernah ada masalah apa-apa. Maafkan saya. Saya sebenarnya sudah nggak sanggup lagi bertemu dengan kalian. Saya ini sudah mengecewakan kalian. Karena benih yang ditanam di rahim saya gagal tumbuh. Padahal kalian sangat menginginkan itu. Tapi kan dari dulu juga kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu kan. Kami tahu kok untuk semua itu pasti ada risikonya. Dan yang pasti itu juga bukan salah kamu. Justru kamu tuh sebenarnya udah sangat bersyukur kamu membantu, walaupun akhirnya gagal. Artinya sekarang nggak ada alasan buat kamu untuk menolak tawaran saya. Jadi gimana? Kamu mau menerima tawaran saya untuk kerja di sini? Pak dokter, ada apa datang sini ya? Nggak apa-apa. Saya cuma ingin tahu keadaan kamu sekarang aja. Pasca kecelakaan itu. Ya, seperti yang Pak dokter bisa lihat kalau ya saya udah baik-baik aja. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan saya baru bisa masuk kantor. Syukurlah. Tapi ada satu hal penting yang harus saya kasih tahu kepada Anda. Ini mengenai hasil tes pemeriksaan kondisi Bapak. Ada apa ya? Tadi petugas lab mengatakan kepada saya bahwa hasil pemeriksaan tes Bapak mengalami kekeliruan. Dan saat ini saya sudah membawa hasil tes Anda yang sebenarnya. Silakan dicek. Jadi saya normal dok, saya nggak mandul. Alhamdulillah, saya normal. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ternyata Engkau mengabulkan juga doa hamba. Hamba benar-benar bersyukur ya Allah. Aku sekarang lagi senang banget. Aku lagi senang banget. Ini adalah hari paling bahagia buat aku. Aku ternyata gak mandul. Aku normal, bening. Dan itu artinya anak yang di sini adalah anakku, anak kita. Aku senang banget nih. Aku benar senang banget. Aku juga. Berarti selama ini Aldo udah bohongin kita. Dia pakai ngaku-ngaku segala kalau itu anak dia. Padahal jelas-jelas anak ini adalah benih dari aku. Maksud kamu? Semuanya udah terbukti ya. Aku ini normal. Aku nggak mandul ya. Dan itu artinya anak yang ada di perut bening adalah anak aku. Bukan anaknya Aldo. Alhamdulillah. Saya senang dengar. Aku yakin ya. Aku sangat yakin. Ini adalah buktinya. Ini hasil tes dari rumah sakit yang paling benar. Angkat kaki dari rumah saya. Kamu pergi dari rumah saya sekarang. Om nggak bisa ngusir saya begitu aja. Saya ini adalah ayah dari anak yang dikandung sama Bening. Aldo, udah deh Aldo.
Udah lo gak usah bohong lagi. Kita semua udah tahu kalau anak dikandung Bening itu adalah anak gue. Mir, kamu tuh mandul. Mana mungkin kamu bisa punya anak? Ini bukti. Sekarang coba lu baca. Baca. Gara-gara kamu. Hah? Gara-gara kamu semuanya ini. Anak saya hampir bercerai dengan suaminya. Sekarang, kamu pergi dari rumah saya. Ya, sebelum saya panggil polisi. Ayo. Ya, pergi dari rumah saya sekarang juga. Pergi kamu. Pergi. Papa, jangan tinggalin Biru. Biru mau sama Papa. Maafin Papa, Biru. Kamu lebih baik hidup sama mereka daripada sama Papa. Mama Bening, jangan usir Papa. Papa Minuta, jangan usir Papa. Papa, jangan tinggalin Biru. Biru mau ikut sama Papa. Ikut sama Papa. Papa jangan pergi, Pak. Jangan tinggalin Biru. Papa jangan pergi, Pak. Papa. Biru. Kamu jangan sedih. Kan di sini ada Papa juga. Papa udah nganggap kamu kayak anak sendiri kok. Ya, ada Mama Bening juga. Kita sayang semua sama kamu. Kamu jangan sedih lagi ya. Tapi Biru maunya sama Papa Biru. Mama Bening, Biru mau sama Papa. Biru sayang, kamu gak boleh sedih. Kan masih ada Mama Bening, ada Papa Mirsa. Kamu gak boleh sedih ya. Sini sayang. Biar kau percaya cintaku berharga. Tunggu, Nak. Tania, tunggu. Lepasin aku, Ibu. Lepasin aku, Bu. Jangan tinggalin Ibu. Jangan tinggalin Ibu, Mama. Ibu mohon. Mau sampai kapan aku hidup susah? Aku udah bosan hidup susah, Ibu. Gimana Ibu mau bahagian aku karena Ibu tuh hanya seorang pembantu? Kasih waktu Ibu. Ibu mau kerja keras. Supaya Ibu bisa memenuhi kebutuhan kamu, Nak. Ayo, Sania. Ibu mohon, Sania. Jangan tinggalin Ibu, Sania. Ibu mohon. Lepasin aku. Sania. Sania. Sania, jangan tinggalin Ibu, Sania. Mbak Brilian. Sepertinya ada masalah dengan bahan-bahan yang baru datang. Mungkin Mbak bisa bantu liatin. Oh, iya. Maaf ya, Bu Ratna, saya tinggal dulu sebentar. Nanti kita bicara lagi. Maaf dong, Mbak. Pak, ini surat-surat yang datang hari ini. Oh iya, masih ya.
Kalau kita ikut dan menang, pasti bisa naikin popularitas dari restoran kita ini. Pengunjung akan semakin banyak dan otomatis akan meningkatkan keuntungan kita juga. Rasanya kita memang perlu berpartisipasi dalam lomba ini. Jadi ini restorannya Papa Yunus. Boleh juga nih restoran. Kelihatannya mewah dan eksklusif. Nggak heran kalau si Adam itu ngerasa tersaingi. Kira-kira ada celah nggak ya? Supaya aku bisa bantu Adam bikin kacau. Di sini kamu. Papa? Kenapa, Pak? Sebentar lagi akan ada perlombaan memasak. Dan Papa mau kalau restoran kita tuh bisa ikut dalam perlombaan masak itu. Pasti akan menjadi promosi yang luar biasa buat restoran kita. Nah, Papa maunya kamu yang mewakili restoran kita. Gimana? Kamu bersedia? Papa yakin berlian. Tapi kan di restoran ini masih ada koki-koki yang handal, Pak. Kenapa nggak sama mereka aja? Mereka kan jago-jago. Memang. Dan Papa juga udah bicara sama mereka semua. Tapi mereka semua sepakat bahwa kamu adalah yang paling hebat. Jadi mereka maunya kamu yang ikut. Nah, kamu sendiri gimana? Kamu bersedia? Ya, gimana ya, Pak? Ya kalau memang keputusannya udah kayak gitu sih, kalian ikut-ikut aja, setuju. Terima kasih. Apa? Lomba masak antara restoran? Iya, Dan. Om Yunus ikut serta dalam lomba itu. Dan rencananya nanti Berlian yang akan maju untuk mewakili restoran mereka. Dan ini kesempatan kamu untuk menghancurkan reputasi restorannya Om Yunus. Nanti di sana kita bisa bikin kacau semua. Kita bisa bikin kalau restoran dia namanya emang jago. Ya kan? Apalagi kalau sampai restoran kamu yang menang. Ya, kamu benar. Aku harus ikut lomba itu juga. Kemarin aku mendapatkan informasi. Katanya ada yang lihat Sania pernah tinggal di sekitar sini. Mudah-mudahan saja ada yang kenal sama dia. Permisi, Bu. Maaf, saya mau tanya. Apakah Ibu sudah lama tinggal di sini? Lama juga, Bu. Ada kira-kira 5 tahun. Ibu pernah lihat? Ini foto anak saya, Bu. Kali-kali Ibu pernah lihat? Maaf, Bu. Saya nggak pernah lihat perempuan. Kayaknya nggak pernah lihat perempuan. Iya, dia juga nggak pernah tinggal di sini, Bu. Kalau pernah, kita pasti tahu ya. Bu. Terima kasih. Sebenarnya anak saya ini sudah sekitar 6 tahun meninggalkan rumah. Dan ada yang bilang kalau anak saya tinggal di sekitar sini. Mudah-mudahan iya. Iya, makasih ya. Sama-sama, iya. Jadi mungkin ada yang tahu. Tapi kita nggak pernah lihat, Bu. Itu kan Ratna. Ratna. Ratna? Bu Herlina. Iya. Ratna, kamu lagi jadi anak perempuan kamu. Iya, coba saya lihat fotonya, siapa tahu saya bisa bantuin. Enggak, Bu. Bukan kok, Bu. Nggak ada apa-apa. Sungguh nggak ada apa-apa. Ratna, kamu kenapa? Atau jangan-jangan proses inseminasi itu berhasil ya? Ya kan? Ya, itu berarti anak saya sama Yunus. Mana saya lihat fotonya? Bukan, Bu. Bukan. Sama sekali itu nggak benar, Bu. Inseminasi itu gagal, Bu. Jadi ini benar-benar anak saya, anak kandung saya. Bukan anak ibu atau bapak. Permisi, Bu. Saya harus pergi ya. Ratna, Ratna, Ratna. Maaf ya, Bu. Ratna. Ratna, Ratna, tunggu, Ratna. Ya, kok dia pergi sih? Aneh. Kenapa Ratna ketakutan ya? Justru kalau dia ketakutan seperti ini, aku makin curiga. Apa jangan-jangan benar? Anak yang dia cari itu adalah anak saya yang masuk. Ya, proses inseminasi itu berhasil.
Tapi sayang ya, tadi aku nggak sempat lihat foto itu. Siapa tahu anak itu mirip sama aku atau Mas Yunus. Aku harus cari tahu. Bu, tadi ada perempuan dateng ngasih lihat foto anaknya karena dia lagi nyari anaknya. Sempet ada yang lihat fotonya nggak? Oh, iya, saya ngeliatnya. Iya, bener. Iya, bener. Bu, anak itu mirip nggak sama saya? Coba lihat muka saya, Kayaknya nggak mirip seperti itu ya. Bu, kalau umurnya kira-kira berapa? Oh, umurnya itu kurang lebih 20-an, antara 24 atau 25. Cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, apalagi matanya. Bagus banget. Saya bilang sih kayak Putri Jasmine gitu, yang di film kartun gitu deh. Ibu ini ngaco, masa orang beneran dibilang kayak kartun? Tapi kalau dilihat, emang matanya mirip juga ya? Maksudnya mirip saya? Iya sih, mirip. Mirip sama Putri Jasmine di film kartun Aladin. Kenapa yang ada di pikiranku langsung ke Sania ya? Dan kalau dipikir-pikir lagi, wajahnya Sania memang mirip sama Putri Jasmine yang di film kartun Aladin itu. Tapi masa bisa kebetulan begitu? Masa anaknya Ratna ternyata Sania? Dan kalau Ratna bohong, berarti Sania itu adalah putriku dan Mas Yunus. Enggak. Rasanya nggak mungkin. Yang mirip kayak Putri Jasmine itu kan bukan Sania aja. Siapa tahu orang lain. Tapi yang pasti sekarang aku harus cari tahu dan selidiki. Sebetulnya inseminasi yang dititipkan ke rahim Ratna saat itu berhasil atau tidak. Biar kau percaya cintaku berharga. Nama saya Berlian, saya perwakilan dari restoran Mutiara milik Pak Yunus. Berlian, nama Mbak udah terdaftar di sini. Tapi nama pasangan Mbak belum terdaftar di sini, Mbak. Pasangan? Iya. Yang daftarin saya kan papa saya, Pak Yunus. Nggak bilang tuh kalau harus bawa pasangan. Jadi begini, Mbak. Perlombaan di sini minimal diikuti oleh 2 orang, yaitu koki beserta asistennya. Aduh, gimana ya Mas ya? Masalahnya saya daftar cuma sendirian dan emang nggak ada pasangan. Saya benar-benar nggak tahu kalau harus berpasangan. Kalau gitu, Mbak nggak bisa dong. Harus ada asisten, Mbak. Pak Yunus nih apa-apaan sih? Kok saya dibawa ke tempat ini? Ini kan tempat lomba masak. Hah? Lu apa-apaan sih? Cowok hidung belang, lu ngapain ada di sini? Papa, Mama, Oma, ini apa maksudnya nih? Ngapain dia ikut-ikut ke sini? Lu awas ya, lu pokoknya nggak boleh sok-sok kenal sama gue ya. Gue malu kalau misalnya sampai ada orang tahu kalau gue tuh kenal sama cowok atau masuk kayak lo. Yang malu tuh harusnya gue kenal sama cewek sangat berangsakan kayak lo. Apa? Tolong, Jack, Berlian. Ini bukan saatnya untuk kalian bertengkar. Sebaliknya, ini adalah saatnya di mana kalian harus kompak. Kalau nggak, gimana kalian bisa menang? Apa Papa belum kasih tahu kamu, Berlian? Papa suruh kalian berdua untuk ikut lomba masak ini. Ini maksudnya apa sih, Pak? Karena lomba ini harus diikuti oleh 2 orang, maka Jack akan jadi asisten kamu, ya? Enggak, Pak. Enggak. Saya harus jadi asistennya dia. Enggak. Mau masak apa ntar? Enggak mau gue. Kamu mau kemana? Enak aja mau kabur. Kamu harus tetap di sini untuk jadi asisten cucu saya. Oma nggak tahu sih, Oma. Cucunya kayak gimana? Ntar yang ada kalau salah dikit, saya direbus. Gak direbus doang, potong-potong, terus goreng. Aduh, Papa nggak mau lihat, nggak mau dipasangin sama dia, Pak. Pak, nanti bahaya Pak di dalam. Gimana kalau misalnya cowok otak mesum ini tiba-tiba ngintipin para juri? Iya kan yang cewek-cewek, terus dia nyolek-nyolekin para peserta. Terus dia gitu belum lagi kalau dia nyium-nyiumin para penonton. Iya kan Pak ya? Lu pikir gue cowok apaan? Segitunya sama cewek? Lu kali. Ini gue sih gak suka cewek. Aja. Stop. Iya, Jack. Udah jangan berantem terus, kenapa sih? Hah? Sakit kepala nih Mama. Lian, kamu tuh jangan apa-apa marah dong. Kasihan Jack. Kamu juga Jack. Udah tahu Lian itu perempuan, jangan diladenin. Nggak apa-apa, Berlian. Biar Jack aja yang jadi asisten kamu.
Kalau enggak, dalam waktu singkat begini kita mau cari orang di mana lagi? Aduh, bapak, udah papa aja deh, pasangan berlian. Kalau nggak mama, kalau nggak oma, ya atau kalau nggak ini aja, asal ngambil orang aja, pungut orang aja sembarangan. Asal pokoknya jangan sama dia deh, mah, oma, ya please ya. Nggak bisa begitu dong. Kalau cari sembarang orang, ternyata dia malah ada lawan kita gimana? Masakan kita bisa disabotase kan? Kalau papa, mama, sama oma nggak mungkin bisa ikut karena ada batas usianya. Udahlah, memang pilihannya cuma Jack doang. Bener tuh, Lian. Kita nggak mungkin. Ayo deh, Lian. Kamu mau ya, nak ya? Ya, masa kamu nggak mau? Ini kan demi usaha papa kamu. Awas ya, kamu juga nggak boleh nolak. Kalau kamu nolak, saya ikat kamu di atas kompor. Gue tahu. Sadisnya dia nurunin siapa. Iya, Oma, iya. Iya, Oma, iya. Ya udah deh, boleh setuju. Ya mau nggak mau, nolak juga nggak bisa. Terpaksa nih. Gue kasih tahu sama lo jarak 1 meter sama gue lo, nggak usah deket-deket. 2 meter malahan. 2 meter, pokoknya deket dikit, awas lo ya gue. Sudah masuk. Lu masuk no. Duluan. Ganti seragam. Enggak, duluan. Ganti. Lempar. 2 meter. Udah nggak deketin. Gue yang domelin. Cepetan. Adam, kita bersaingnya yang sehat ya. Saya datang ke sini untuk menang. Dan saya nggak peduli pakai cara apapun. Pokoknya, kalian harus siap-siap untuk kalah. Karena saya yang akan menang. Apalagi kalau saya harus lawan dengan mereka. Tanpa usaha, saya sudah menang. Yuk. Sombong banget orang itu. Aku pengen sekali lihat dia itu kalah. Sudah lama. Anda menjadi seperti ini sedikit banyak karena kesalahan saya juga. Kau percaya cintaku berharga. CS, kita mau bikin apa nih? Apa-apaan lo manggil gue CS. Sok CS-an sama gue. Nggak usah GR dulu. CS tuh emang apaan? CS tuh cewek sangar. Apaan sih lo ngata-ngatain gue? Baru datang lo ngata-ngatain gue. Kalau lo sekali lagi ngata-ngatain gue potong. Subur. Habis mau panggil apa? Cepek, mau cepek. Apaan tuh cepek? Cewek preman. Bener-bener gue potong lu. Beneran nih, masak apa nih? Bentar ya. Kita kan disuruh bikin stick katanya. Ini dagingnya nih. Tapi, Jack, ini daging ini kan nggak bisa buat stick, Jack. Gimana ya? Terus gimana dong? Udah, potong-potong dulu aja. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya nggak enak gimana? Udah, coba dulu aja potong. Oh iya, kalau ini mah memang benar-benar bukan buat stick. Ya makanya itu, kalau misalnya kita ganti, tapi tetap seakan-akan seperti stick gimana? Gimana kalau dagingnya digiling aja? Ya nggak bisa digiling juga dong, kalau misalnya nanti digiling, nanti hasilnya jadi apa? Tapi kan paling gampang. Atau dagingnya dihalusin? Halusinnya gimana? Kita pakai blender. Kita halusin dagingnya. Oh iya, boleh juga tuh. Terus nanti kan kalau misalnya dagingnya yang itu kali, yang ini buat cabai sama bawang. Nah, jadi misalnya kalau misalnya daging ini udah dihalusin, kita gampang tuh, kita bentuk aja jadi kayak stick. Kayak ini loh, kayak bikin stick burger gitu. Pak, kayaknya dagingnya sudah siap. Oh iya. Sial. Gara-gara memerhatiin Berlian dan Jack terus, aku sampai hampir lupa sama masakanku sendiri. Aku nggak boleh lengah karena Berlian. Aku harus ingat sama dendamku. Berlian itu kan anak Pak Yunus. Halo? Mau pokoknya sekarang juga harus lakuin apa yang udah gue suruh. Dan lo harus pastiin lo itu semua jadi kacau. Bawel bener sih. Nih mau dikerjain nih. Udah. Awas, sampai
nyangka lagi. Loh, Bapak ini. Ayo cepat Pak, keluar Pak. Jangan tunggu yang lainnya Pak, cepat. Berlian gimana? Iya. Nggak bisa. Saya harus cari berlian. Saya harus cari anak saya. Berlian. Berlian. Jack. Berlian? Berlian, kenapa dia? Ada sesuatu yang terjadi sama Berlian? Enggak. Aku nggak boleh lemah. Kalau emang Berlian kenapa-napa, aku nggak perlu nolongin dia lagi. Aku harus ingat apa yang terjadi sama Mama. Berlian. Berlian. Percaya cintaku berharga. Gimana, Berlian udah datang belum? Enggak. Saya nggak lihat Berlian di mana-mana. Jack aja nggak kelihatan. Bapak, Ibu, maaf, kekacauan tadi betul-betul bukan kebakaran, hanya asap besar saja. Dan petugas kami sedang membereskan kekacauan di dalam. Dan kemungkinan perlombaan akan segera dilanjutkan kembali. Pak Yunus. Berlian dibawa kabur orang. Apa? Berlian dibawa kabur? Gimana ini, Mas? Tunggu dulu. Kamu lihat siapa yang bawa kabur dia? Saya nggak bisa lihat jelas. Yang jelas dia dibawa kabur orang. Dan sekarang saya pinjam kunci mobilnya Pak Yunus. Karena saya mau ngejar Berlian. Saya ikut kamu, Jack. Nggak usah Pak Yunus. Biar saya aja yang bawa Berlian. Ya Allah, mudah-mudahan Berlian nggak kenapa-napa. Ya. Ini gue bawa si Berlian nih. Gue taruh tempat yang aman. Iya. Udah, jangan balik bicara tuh. Ya. Mas, tadi lihat ada mobil kol lewat sini nggak? Warna biru. Nggak tahu.
Mas, saya lupa tanya. Tadi lihat mobil kol warna biru nggak lewat sini? Ini. Oh, kalau nggak salah tadi belok kanan tuh, Mas. Sana ya? Iya, belok kanan. Terima kasih ya. Orang-orang tadi mobil kolnya ada di depan rumah ini. Tapi sekarang mobilnya nggak ada. Berlian di mana? Berlian! Berlian! Mungkin mereka udah pergi. Tapi kenapa perasaanku nggak enak? Biar aku cek dulu. Berlian! 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 Apa kamu di dalam? Jack! Jack! Berlian! 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 Udah jawab. Gimana? Berlian nggak ada di sini. Ada datang. Pasti di jalan lain. Berlian! Berlian! Alien! Kita harus buru-buru. Jack! Hamil. Sial. Gue gak bakal biarin mereka bersama. Ayo, Bang. Jack, aku gak kuat. Aku gak kuat. Yaudah, kalau gitu biar aku gendong aja ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gimana? Mas, kenapa mas? Ada apa mas? Berlian dan Jack. Mereka kecelakaan. Ya Allah. Ayo kita segera ke sana. Yuk. Apa Berlian kecelakaan? Kasihan Berlian. Bina. Ya Allah. Bina! Ah, ya Allah, Bina. Bangun, ini Mama. Bina, lama, Bina. Bening. Mama kenapa, Ma? Bina, Bina. Binar bangun, Binar. Ini Mama. Binar bangun, Binar. Binar. Jangan tinggalin Mama, nak bangun. Jack, kamu bangun, Jack. Jack, aku udah ingat semuanya. Aku mohon sekarang kamu bangun, Jack. Jack. Jack, bangun, Jack. Jack, bangun. Jack, bangun. Ini aku, Jack. Ini aku, Jack. Kamu harus bangun, Jack. 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 Jack, kamu udah sadar? Jack. Jack, kamu udah sadar? Lu siapa? Ngapain lu peluk-peluk gua? Kamu gak ingat sama aku? Aku ini istri kamu, Jack. Aku Berlian. Aku istri kamu. Kita waktu itu kecelakaan dan kamu gak ingat apa-apa. Istri gua? Gak mungkin gua punya istri kamu.
Cep, sayang. Udah jangan nangis lagi. Gak mungkin lah aku ingat sama kamu. Aku sekarang udah ingat kalau kamu tuh istri tercinta aku. Kamu ngerjain aku ya? Ini tuh kebiasaan kamu. Kamu tuh selalu aja kerjain aku. Kamu tuh selalu aja kerjain aku. Sini aku curi. Berlian? Jack. Kalian udah sembuh amnesianya? Udah ingat? Iya, Ma. Kita udah ingat lagi. Ibu Herlina. Astagfirullahaladzim, Binar. Binar, bagaimana keadaan Binar? Binar sudah meninggalkan kita semua, Berlian. Innalillahi. Tante minta maaf atas semua kesalahannya, Binar. Juga kesalahan Tante. Tante sangat menyesal. Maafin Tante ya, Berlian. Maafin kesalahan kami. Sebagai ayahnya Binar, tolong maafkan. Maafkan kesalahan Binar. Iya, Henry. Kami semua turut berduka cita ya. Berlian, aku mau minta maaf. Aku berharap kamu, Pak Yunus, dan keluarga, Jack, dan keluarga bisa memaafin aku. Iya, Dan. Kami udah maafin kamu. Maafin aku sekali lagi ya. Maafin aku. Percaya cintaku berharga. Jack! Jack, cepetan dong, Jack. Aku udah mau lahirin nih. Aduh. Jack! Jack! Jack, cepetan! Terus tarik nafas, buang pelan-pelan, tekan bu, ya terus, ya terus, Ibu tarik nafas Bu, pelan-pelan Bu. Ayo Bu, tarik nafas. Selamat bu, anaknya perempuan. Iya. Berlian, Jack, apa kalian udah kasih nama untuk cucu papa? Udah, Pak. Kami akan kasih nama Berlian, sama seperti ibunya. Nama lengkapnya Binar Bening Berlian.